Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 insya Allah akan memaparkan tentang filsafat ilmu. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Dadan, saya sebagai moderator. Yang kedua ada Sinta Lailatul Sobah sebagai pemateri 1. Yang ketiga ada Novita Rosalina sebagai pemateri 2. Yang keempat ada Milatul Wahdah sebagai pemateri ketiga. Dan yang kelima ada Maesaroh sebagai pemateri yang keempat. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka pemaparan kali ini dengan bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pemateri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sinta Laila Sobah akan sedikit memaparkan tentang pengertian filsafat ilmu. Nah, secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, philos atau philia, yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, sehingga dapat diartikan sebagai suatu gagasan yang penuh kebijaksanaan dan kebenaran. Sedangkan secara terminologi, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan proses perenungan atau pemikiran untuk mencari hakikat kebenaran segala sesuatu. Filsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya, bersifat kritis atau membahas sesuatu dari segala aspeknya, bersifat universal atau menyeluruh, dan tersusun secara sistematis. Ada beberapa definisi yang telah diberikan oleh pemikir atau filosof. Yang pertama yaitu Plato pada tahun 427 sebelum Masehi sampai 348 sebelum Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli. Dan yang kedua adalah menurut Aristoteles pada tahun 382 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan yang ketiga yaitu menurut Al-Farabi pada tahun 870 Masehi sampai 950 Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam, bagaimana hakikatnya sebenarnya. Dan yang keempat yaitu menurut Descartes pada tahun 1590 Masehi sampai 1650 Masehi. Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Dan yang terakhir yaitu menurut Immanuel Kant pada tahun 1724 Masehi sampai 1804 Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya beberapa persoalan. Nah, itu adalah pengertian filsafat. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Novita. Terima kasih. Lalu setelahnya ada objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat terbagi menjadi 2. Pertama, objek material. Nah, objek material adalah hal atau bahan yang diselidiki, hal yang dijadikan sasaran penyelidikan, atau segala sesuatu yang ada objek yang dikaji adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan,
yang bersifat empiris dan ilmiah. Sesuatu yang dianggap ada bukan hanya yang dirasakan indera saja, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dirasakan langsung oleh indera, misalkan sejarah. Sesuatu yang ada kemudian disebut sebagai berikut. Pertama, thinkable. Hal rasional yang berdasarkan pada indrawi, dalam artian selama panca indera kita mengenali atau merasakan hal tersebut, maka itulah hakikat ada dalam objek material. Lalu ada unthinkable, sesuatu yang tidak terfikirkan oleh kita, namun bisa jadi sedang atau telah dipikirkan oleh orang lain. Hal tersebut juga merupakan hakikat ada yang bisa menjadi objek kajian dalam filsafat. Bagian dari objek material karena hal yang difikirkan oleh orang lain bisa diteliti oleh kita. Lalu yang terakhir, unthinkable, sesuatu yang tidak pernah terfikirkan namun diyakini ada. Satu-satunya hal tersebut adalah adanya Tuhan. Tuhan diyakini ada, namun pemikiran kita tidak akan sampai pada esensi pertanyaan-pertanyaan tentang adanya Tuhan. Pada akhirnya, apapun tentang Tuhan tidak bisa terpikirkan oleh akal. Dengan 3 hal tersebut, orang Islam menyatakan bahwa semua hal bisa dikaji dengan filsafat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Milatul Wahdah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Technophyta rosalina. Yang kedua ada objek formal. Objek formal adalah metode untuk memahami objek dari material tersebut. Hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Contohnya adalah penelitian tentang pohon kelapa, khususnya itu adalah air kelapa. Nah, pohon kelapanya itu merupakan objek dari material, sedangkan air kelapanya merupakan objek formalnya. Cara pemahamannya itu ada 2. Yang pertama ada spesifikasi, yaitu hal yang menjadi fokus kajian, bukan sesuatu yang umum, melainkan sesuatu yang khusus. Yang kedua ada perspektif, yaitu objek yang dikaji dengan sudut pandang tertentu. Yang selanjutnya ada ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat ada 3. Yang pertama menyeluruh. Gagasan dan pemikiran bersifat menyeluruh karena tidak membatasi diri dan ditinjau dari banyak sudut pandang dan tidak hanya pada objek tertentu. Yang kedua ada mendasar. Pemikiran yang dalam tidak hanya berhenti pada kulitnya, tetapi tembus sampai akar-akarnya sehingga tidak ada hal yang terlewat. Yang ketiga ada spekulatif. Hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Jadi berhubungan antara setiap gagasan yang dinyatakan. Tujuan filsafat. Tujuan filsafat, ilmu memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada berpikir kritis, yaitu berpikir sebanyak-banyaknya sampai tidak ada celah. Berpikir objektif, berpikir sesuai dengan kenyataan yang ada. Adapun tujuan filsafat secara umum ialah keberadaan filsafat dapat membantu persoalan manusia di berbagai bidang kehidupan. Mengacu pada pengertian filsafat, adapun tujuan filsafat adalah yang pertama agar manusia menjadi lebih terdidik dan memiliki pengetahuan serta mampu menilai hal-hal di sekitarnya secara objektif. Yang kedua, agar manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, agar manusia memiliki pandangan yang luas dan terhindar dari sifat egosentrisme. Yang keempat, agar manusia dapat berpikir sendiri, memiliki pendapat sendiri, mandiri secara rohani, dan dapat bersikap kritis. Yang kelima, agar manusia dapat mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang keenam, agar manusia memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Yang ketujuh, agar tenaga pengajar dan siswa memiliki pedoman dalam mendalami suatu ilmu pengetahuan, khususnya untuk membedakan persoalan ilmiah dan non-ilmiah.
Yang kedelapan, agar para ilmuwan terdorong untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Maesaroh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maesaroh akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Milatul Wahdah. B. Fungsi dan ruang lingkup filsafat ilmu. Pertama, fungsi filsafat ilmu. Banyak pendapat mengenai fungsi filsafat ilmu yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain memberi landasan filosofis untuk memahami berbagai konsep dan teori sesuatu disiplin ilmu maupun membekali kemampuan membangun teori ilmiah. Ismaun 2004. Jadi, filsafat ilmu sangat berperan dalam memahami konsep atau teori ilmu untuk membangun teori ilmiah melalui landasan filosofis melalui kajian filsafat. Menurut Franz Magnus-Suseno 1999, fungsi filsafat ilmu sangat luas dan mendalam, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk membantu mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu atau asasi manusia tentang makna realitas dan lingkung tanggung jawabnya. Secara sistematis dan historis, filsafat menawarkan metode-metode mutakhir untuk mendalami masalah-masalah ilmu, manusia, tentang hakikat kebenaran secara mendalam dan ilmiah. Secara historis, di sini kita belajar untuk mendalami dan menanggapi serta belajar dari jawaban-jawaban filosof terkemuka. Kedua, sebagai kritik ideologi. Artinya, kemampuan menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi-argumentasi agama, ideologi dan pandangan dunia, atau dengan kata lain agar mampu mendeteksi berbagai masalah kehidupan. Ketiga, sebagai dasar metodis dan wawasan lebih mendalam dan kritis dalam mempelajari studi-studi ilmu khusus. 4. Merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual pada umumnya dan khususnya di lingkung akademis. 5. Memberikan wawasan lebih luas dan kemampuan analitas dan kritis tajam untuk bergulat dengan masalah-masalah intelektual, spiritual, dan ideologis. Secara singkat, Masyito dalam Burhanuddin Salam 2000 mengemukakan bahwa filsafat berfungsi sebagai mater scientiarum, induk ilmu pengetahuan. Begitu juga Masyito dalam Will Durant dalam Jujun Surya Sumantri 2003 menjelaskan bahwa filsafat berfungsi sebagai peneratas pengetahuan. Artinya, bahwa filsafat telah memberi kearah kepada jalan ilmiah pengetahuan dalam merumuskan konsep dan teori untuk membangun konsep ilmiah. Di lain pihak, dengan bantuan filsafat ini telah berkembang berbagai ilmu baru yang sangat penting bagi kelangsungan dan peradaban manusia di muka bumi. Yang kedua, ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu meliputi beberapa bidang, antara lain seperti yang dikemukakan oleh para ahli berikut. Yang pertama, Vetter Angles, yaitu merumuskan filsafat ilmu terbagi ke dalam 4 bidang kajian, yaitu A. Telaah mengenai berbagai konsep. Kedua, telaah dan pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu. Yang C. Telaah mengenai saling keterkaitan di antara berbagai ilmu. Yang ke-D. Telaah mengenai akibat-akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas. Kedua, menurut A. Cornelius Benjamin, merumuskan filsafat ilmu ke dalam 3 bidang kajian, yaitu A. Telaah mengenai metode ilmu, B. Penjelasan mengenai konsep dasar, C. Aneka telaah mengenai saling kait di antara berbagai ilmu dan implikasinya bagi suatu teori alam semesta. Yang ketiga, menurut Edward Madden, merumuskan lingkup filsafat ilmu ke dalam 3 bidang kajian, yaitu A. Probabilitas, B. Induksi, C. Hipotesis. Keempat, menurut Ernest Nagel,
memberikan rumusan ruang lingkup filsafat ilmu ke dalam 3 bidang kajian. Yang pertama, pola logis yang ditunjukkan oleh penjelasan dalam ilmu. Yang kedua, pembentukan konsep ilmiah. Yang ketiga, pembentukan kebahasaan kesimpulan ilmiah. Sehingga filsafat ilmu dikelompokkan menjadi 2. 1. Filsafat ilmu umum yang mencakup kajian tentang persoalan kesatuan, keseragaman, serta hubungan di antara segenap ilmu. Kajian ini terkait masalah hubungan antara ilmu dengan kaitannya, kesatuan, perjenjangan, susunan kenyataan, dan sebagainya. Yang kedua, filsafat ilmu khusus, yaitu kajian ilmu yang membicarakan kategori-kategori serta metode-metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu atau dalam kelompok-kelompok ilmu tertentu, seperti dalam kelompok ilmu alam, kelompok ilmu kemasyarakatan, kelompok ilmu teknik, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan materi mungkin dicukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Dan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.